Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah, ya. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Dapur Sehat Roja dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali bertemu dengan memberikan tips baru, ya. Ini sehubungan dengan gangguan pernafasan, ini batuk. Karena gangguan pernafasan itu banyak. Ada sesak nafas, asma, ada batuk dan seterusnya. Batuk ini dalam kesehatan klasik disebabkan terutama batuk rejan, ya. Ini dikarenakan lemahnya energi vital paru, ya. Dan energi vital paru ini sangat penting perannya dikarenakan dia juga yang memimpin energi vital bagian luar sehingga mencegah terjadinya angin masuk ke dalam tubuh. Dan ketika energi vital paru lemah, maka banyak hal yang bisa terjadi. Bisa ngantukan, bisa lemah, letih lesu, ya, dikarenakan energi vitalnya melemah, kemudian bisa sesak nafas, ya, dan bisa juga terjadi batuk, baik batuk berdahak, kering dan seterusnya. Dan tentunya kelemahan ini disebabkan karena beberapa faktor. Maka ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan diantaranya untuk menguatkan energi vital paru dan mencegah terjadinya beberapa batuk, diantaranya adalah batuk rejan, untuk hendaknya menghindari sesuatu yang manis buatan. Contohnya misalnya seperti coklat batangan, kemudian gula pasir, maka seyogianya untuk dihindari. Dan beberapa hal, udang juga itu sebagusnya juga dihindari, kecuali memang benar-benar dia tidak diberikan bahan pengawet yang lainnya dan benar murni baru dapat, ya, itu biasanya tidak masalah. Saya pernah beberapa kali mencoba, itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah kalau dia sudah menginap diberi pemutih dan sebagainya, diberi tawas dan sebagainya, ini yang tidak bagus. Tapi yang paling penting adalah tidak mengkonsumsi coklat batangan, ini untuk menguatkan paru-paru kita. Dan paru-paru ini sebenarnya punya hubungan yang erat dengan jantung. Bahkan disebutkan dalam Miftah dari Sada bahwasanya paru-paru ini tukang kipasnya jantung. Paru-paru tukang kipasnya jantung. Jadi ketika jantung terlalu panas, maka paru-paru yang ikut menyejukkan. Maka ketika terjadi kelemahan pada paru-paru, otomatis juga ada permasalahan di jantung juga. Akan memberikan imbas, ketika dia lemah, akan memberikan imbas kepada organ lainnya. Di antaranya adalah yang paling dekat adalah jantung, ya. Untuk mengatasi gangguan paru, maka ada beberapa bahan yang kita siapkan, di antaranya adalah anggur, ya, anggur merah, kemudian ditambah dengan bawang putih, kemudian madu. Anggur ini meningkatkan stamina. Anggur itu dikenal meningkatkan stamina karena dia meningkatkan, menambah haroroh ataupun menambah rutubahnya. Sementara paru-paru itu membutuhkan haroroh, membutuhkan energi vital, ya. Dan anggur ini mengharmoniskan antara paru-paru dengan hati agar fungsi hati tidak berlebih anginnya, kemudian menekan dan melemahkan paru. Ini dari sisi rumus dari klasik Tionghoa, ya. Kemudian juga bawang putih. Bawang putih ini juga kalau dari sisi penelitian banyak sekali kandungannya, ya. Baik juga untuk jantung, ya, baik juga untuk kanker, untuk timbunan-timbunan, untuk kolesterol, untuk stroke dan sebagainya. Tapi dia juga termasuk bahan obat yang sering dikenal untuk menguatkan paru-paru dikarenakan pedasnya. Ada pepatah kuno yang mengatakan, orang klasik mengatakan bahwasanya paru-paru itu mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pedas, ya. Maka dia menguatkan energi vitalnya dengan makanan yang rasanya pedas. Maka diambil dari situ kemungkinan besar orang meracik bahan obat kemudian menggunakan bawang putih. Walaupun sebenarnya kalau tidak ada bawang putih bisa pakai bawang merah, bisa pakai jahe, ya. Tapi efektif yang biasa digunakan dalam resep untuk batuk ini, ya, adalah bawang putih, ya. Kemudian madu.
madu itu selain menguatkan limpa, dikarenakan boleh dibilang, kalau saya boleh bilang, madu itu sifatnya manusiawi sekali, karena kalau manusia terdiri dari harorah dan rutubah, maka madu pun memiliki sifat harorah dan memiliki sifat rutubah. Jadi dia memiliki sifat yang sama dengan manusia. Maka dikala manusia itu lemah harorahnya, maka dia menambah harorah. Karena tidaklah harorah bisa bertambah kuat kecuali dengan menambah rutubah. Begitu pula sebaliknya. Rutubah itu tidak akan bisa bertambah kecuali dengan bertambahnya harorah. Karena yang membuat rutubah saripati makanan adalah harorah. Ya, dan madu ini juga bukan cuma menguatkan paru, tapi juga menguatkan jantung, tapi juga menguatkan limpa. Dan yang paling penting di sini adalah madu itu pengharmonis. Ada kesan di sini. Bawang putih itu rasanya pedas ya. Bawang putih itu rasanya pedas. Kemudian bertemu dengan anggur yang sifatnya lebih netral. Ya. Netral, bahkan terkadang cenderung ke arah sejuk, terkadang cenderung ke arah hangat. Ya, maka biasanya diberikan madu adalah memiliki fungsi yang pertama untuk mengharmoniskan. Untuk mengharmoniskan antara bawang putih dengan anggur, ya, bawang putih dengan anggur. Meskipun begini, ketika seseorang itu mengkonsumsi bawang putih, ada orang yang tidak suka bawang putih. Ada orang yang tidak suka bawang putih. Bagaimana cara mensiasatinya agar bisa tetap mengkonsumsi bawang putih? Itu bisa dicampur dengan air teh hijau. Ya, bisa dicampur dengan air teh hijau. Jadi madu, air teh hijau, kemudian bawang putih, kemudian ditambah dengan anggur. Ini untuk mensiasati agar aroma bawang putih atau rasa bawang putih itu agak sedikit tawar, gitu ya. Tetapi manfaat tetap karena ini namanya sistemnya mengharmoniskan. Tapi di sini madu memiliki sifat dia menguatkan khasiat, jadi menonjolkan. Ya, madu itu dia menopang, menambah kuat. Rasa manisnya itu dia menambah kuat, menambah kekuatan khasiat anggur, menambah khasiat bawang putih. Selain dia mengharmoniskan. Ya, jadi kita siapkan anggur ya sekitar, kalau untuk 1 gelas itu biasanya kita siapkan sekitar 15 butir anggur, itu nanti cukup untuk mendapatkan 1 gelas. Ya, kalau kita tidak mendapatkan 1 gelas. Permasalahan berapa gram dan sebagainya itu tergantung kita mau mendapatkan berapa gelas. Kalau kita mau mendapatkan 2 gelas ya tinggal dikalikan 2. Ya, demikian. Kemudian biasanya ada orang yang ingin menggunakan air, tapi saya kurang. Biasanya kalau obat itu rupa dan rasa. Kalau bagi pasien yang tidak suka dengan rasa yang tidak enak, itu dia enggak, apalagi batuk ya. Batuk itu kadang-kadang nafsu makannya aja kurang. Kalau obatnya rasanya kurang enak, maka juga kurang nyaman. Maka saya lebih suka jus itu saya selalu menggunakan air jeruk. Ya, air jeruk itu karena dia rasanya beda kalau digunakan air jeruk. Bahkan saya lebih suka kalau airnya diganti dengan air jeruk. Ya, meskipun kalau kita mendapatkan resep itu tidak ada air jeruknya, tetapi untuk mengganti air kita bisa mengganti dengan air jeruk, kemudian baru kita blender. Anggur yang sudah dipotong-potong ini baru kita blender bersama dengan bawang putih. Nanti kita tambahkan madu setelah halus. Jadi kalau bawang putih saja kalau di blender aromanya kuat sekali. Tapi kalau bersama dengan anggur sudah agak turun, makanya kita mengharmoniskan dengan madu. Saya agak lama karena biar bawang putihnya benar-benar halus. Ya. Dan tentunya aroma bawang putihnya lebih menang daripada anggurnya. Ya, makanya kita kasih madu. Cukup 1 sendok makan saja. 1 sendok makan saja. Tapi bagi yang memiliki selera yang manis boleh ditambah 1,5 sendok, boleh lah. Ini tidak terlalu penuh 1 gelasnya.
Baru kemudian kita aduk lagi. Ya, cukup. Untuk mendapatkan air 1 gelas atau jus 1 gelas, kita bisa menggunakan 15 butir anggur dan airnya sekitar 1 cangkir atau 150 cc. Tadi saya sengaja menggunakan sekitar 100 cc ya, karena ada tambahan sedikit bawang putih. Dan ini aromanya kuat sekali ya, karena ada bawang putihnya. Tetapi penggunaan madu ini membuat bawang putih itu tidak, makanya saya aduk karena agar tidak terlalu keras. Makanya aromanya tidak sebagaimana tadi yang pertama ya. Dan ini bisa sebenarnya bukan cuma digunakan untuk batuk kerajaan saja, tapi juga digunakan untuk bronkitis, bahkan untuk sesak nafas ya, dan juga digunakan untuk gangguan flu. Dan termasuk sebenarnya bawang putih ini juga menurunkan kolesterol ya. Saya masih ingat di beberapa tahun yang silam itu ada penelitian di Swiss yang mengatakan ada kemungkinan bawang putih bisa menurunkan kolesterol dan menyehatkan jantung dikarenakan kandungan alin dan alisinnya ya. Dan bawang putih ini sempat menduduki peringkat harga yang mahal, yang lumayan mahal ketika dikapsuli, sempat sampai 90.000 per kapsulnya ya. Tapi ketika Cina mengeluarkan kapsul harga 3.000, kemudian penelitian tentang bawang putih rupanya dihentikan. Tetapi secara empirik, secara tradisi, bawang putih dan anggur ini sering digunakan apalagi dalam kondisi suasana yang angin menerpa kita sangat dingin, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan silahkan bisa dicoba. Kesembuhan dari Allah, kekurangan dari saya. Bila taufiq hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Khotul Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Dan baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik. Baik. Ikhwatul Islam azakumullah, dan setelah penyampaian materi silahkan Anda dapat bertanya secara langsung, dan kita langsung ke Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Di kesempatan ini kita membahas tentang mencegah dan mengobati gangguan pernafasan Sensei ya. Betul. Dan Pada di antaranya subjudul gangguan pernafasan. Pada subjudul batuk. iya, baik. Dengan menggunakan jus anggur dan bawang putih. Bahan-bahannya 2 ons, 15 butir anggur, 1 siung bawang putih, perasan jeruk, air, dan madu secukupnya. Benar ya, Sensei? Iya. Dan Sensei, kalau kita berbicara tentang gangguan pernafasan, apalagi batuk di musim-musim Seperti sekarang ini ya, panas, kemudian nanti hujan, itu apa sih yang harus diwaspadai supaya kita tidak mudah terkena dengan gangguan pernapasan, terutama batuk ini, Sensei? Baik.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya yang di yaumul qiyamah. Dan kemudian daripada itu, terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh saudara saya Al Suprim, ya, yang betul ya, pokok masalah hari ini dimulai di bulan Rabiul Awal, kemudian sekarang Rabiul Tsani. Ini kalau dalam perhitungan musim masuk musim semi. Jadi pergantian dari musim dingin menuju ke musim semi. 3 bulan sebelumnya adalah musim dingin, ya. Kemudian masuk musim semi. Ini musim semi pertengahan. Ya, masuk musim semi, masuk semi pertengahan. Orang Jawa bilang ya lagi kondisi para petani bahagia, tapi sisi lain adanya hujan yang lebat, ya, yang terkadang menyebabkan kebanjiran, dan itu juga mendatangkan wabah, penyakit ataupun bencana. Dan wabah ini sebenarnya merupakan momok, ya, dan wabah di musim, ya, tentunya ini merupakan sesuatu yang memang sulit untuk dielakkan, ya, dari pengobatan dari generasi ke generasi. Yeah. Saya kasih suatu contoh. Di zaman pengobat itu dipegang oleh Acaraki di era Majapahit, ya, di era ini mulainya dari era Erlangga sampai ke era Majapahit. Itu saja ketika ada wabah itu pun semua masyarakat kena, bahkan sampai anak raja pun kena. Datanglah utusan dari Turki untuk kemudian mengobati. Ya. Dan itu juga ini yang berkaitan dengan musim, karena persiapan musim itu sangat penting sekali. Dan terkadang beberapa metode pengobatan terkadang itu juga kerepotan dengan musim. Makanya inilah terjadinya perbedaan. Maka antara pengobatan satu dengan pengobatan yang lain ini memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan tentunya masing-masing. Dan ada kalanya sudut pandang seorang pengobat A, ya, memandang ini penyakit ringan, tapi menurut yang lain berat. Ada yang mengatakan cara mensikapi kita terhadap musim itu ringan. Ada yang berat. Contohnya petani dalam mensikapi musim, kan ringan. Ini musim bahagia, musim para petani. Bahkan orang Jawa bilang anjrah jeruning kayon, artinya air itu merata sampai ke dalam kolbu, sampai ke dalam hati. Jadi kalau istilah orang dulu itu ketika hujan tidak turun kemudian terjadi paceklik kekeringan, ya itu waspoku membeng jeruning kolbu. Artinya air yang ada air itu nggak ada, semua air itu habis kecuali air mata aja yang ada di dalam kolbu. Nah, kalau sekarang anjrah jeroning kayon, artinya air itu merata, bahkan sampai ke kolbu kita pun ada. Ini para petani menyambut dengan gembira dengan datangnya musim kucing kawin katanya. Saya waktu itu sempat berpikir waktu saya masih belajar, maksudnya kucing kawin bagaimana? Bukankah yang kawin itu orang? Iya, sampai-sampai dikatakan begini. Dulu guru saya menyatakan begini. Walaupun hujan turun deras disertai dengan kilatan sambaran kilatan petir gitu ya. Sambaran kilat dan petir. Meskipun hujan turun dengan deras disertai dengan sambaran kilat dan petir. Akan tetapi birahi kucing tetap menyala gitu ya. Tidak ada masalah gitu. Ya. Artinya kucing tetap kawin saja. Ini saya dulu mikir, kenapa harus kucing? Mau yang kawin orang kok. Kan musim kawin ini. Musim kawinnya orang. Ini namanya musim. Kalau orang petani ini musim gembira karena mereka sudah menuai
palawijanya dan padi gogo ini. Kalau dulu ini musim dulu pasti padi gogo. Habis palawija kemudian padi gogo. Nah, musim petani ini sekarang bikin benih. Dia musimnya musim bahagia. Jadi sekalipun banjir akan tetapi sukacita datangnya hujan ini dirasakan ya. Artinya kan sudut pandang lagi kan. Nun jauh di sana mungkin di luar kota orang bahagia dengan seperti ini. Tetapi ada juga yang kebanjiran kemudian datangnya penyakit wabah yang kemudian tidak tahan. Makanya benar Kak, ya kan? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya penyebab penyakit itu datang dari dalam dan terkadang dari luar. Karena sesuatu yang datang dari luar terkadang sesuai dengan tubuh, terkadang tidak sesuai dengan tubuh. Mungkin bagi para petani yang biasa hidup keras, kehujanan malah seger itu ya. Bagi orang kota yang naik motor buruannya berburu sampai ke kantor dan ke pabrik, kehujanan yang ngedumel ya. Kalau makanya ya itu tadilah anak-anak kota juga kena hujan meriang, anak-anak pesawahan dan pantai ya, kena hujan senangnya luar biasa. Kalau hujan keluar semua. Walaupun pada prinsipnya hujan itu menyenangkan. Sampai-sampai kalaupun banjir itu orang-orang pada keluar tuh. Keluar ya. Kalau dibilang apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama bahagia itu, senang. Karena buktinya saya masih ingat tuh, ketika di Rawalumbu Jembatan 11 itu, kalau banjir itu kan ya tidak sampai selutut sih, cuman sepinggang kan, nggak sampai selutut, tapi saya sepinggang. Jadi terkadang kalau di jalan ya bisa sampai sepusar gitu ya. Jadi kalau lagi banjir begitu tuh bapak-bapak pada terjun ke jalan. Ketika pamitan sama istrinya kan mau ngecek banjir gitu ya, ngecek jalan. Padahal nggak usah dicek, rumahnya aja banjir. Mau dicek bagaimana? Tapi kan bahagianya itu yang membuat dia keluyuran tapi tidak meriang. Sementara yang pakai motor, kebanjiran pakai motor kemudian terhambat oleh banjir, dia meriang. Satu tuh bahagia. Happy itu ya, happy. Dia pakai kadang-kadang pakai singlet itu kemudian hilir mudik di depan rumah saya tuh. Karena rumah saya juga depannya banjir ya. Depannya banjir. Rumah saya yang dulu gitu ya. Sekarang buat tak khusus dipakai untuk bahasa Arab, belajar bahasa Arab ya. Tapi artinya kalau pas banjir ya berarti libur gitu ya. Karena ya walaupun cuma sepinggang ya. Tapi saya rasa itu yang pertama itu bahagia. Ketika bahagia anak-anak terjun di musim-musim seperti ini, hujan seperti ini ya enjoy saja. Taruhlah kata ibaratnya keinginan kita yang kuat bahagia ya, seperti kucing kawin gitu ya. Ya, jadi tak peduli apa hujan deras, kilatan petir menyambar ya, itu nggak peduli, yang penting happy, bahagia itu tadi. Jadi kebahagiaannya itu sampai dikiaskan dengan seperti kucing kawin. Jadi, walaupun hujan deras, sembaran kilat petir pun bodoh amat itu ya. Padahal fakta di lapangan yang kawin adalah manusia. Manusia pada musim pernikahan. Nah, maka persiapan yang pertama adalah happy, tentunya bahagia. Kemudian yang kedua, persiapan seseorang di menghadapi musim. Ketika musim lembab penghujan, lembab itu obat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, obatnya kan lawannya. Setiap penyakit itu obatnya pasti lawannya. Kalau penyakitnya itu lembab dingin, maka obatnya mesti panas kering. Panas kering. Di antaranya pedas. Ya kan? Di antaranya adalah pedas. Ya. Atau manis. Makanya tadi di awal diputar video itu bawang putih dan anggur. Makanya dominannya panas pedas dominannya. Karena anggur itu rasanya manis, rasa manis ini memiliki sifat hangat. Ya. Makanya hangat dan lembab. Makanya tapi bawang putih itu pedasnya mengeringkan. Makanya dia efektif digunakan. Ya. Tapi sebenarnya bukan cuman resep itu saja ya. Ada jahe, ada kencur di masa-masa dingin lembab seperti ini. Itu ya dimanfaatkan. Ya, jadi persiapan kita selain happy adalah mempersiapkan makanan yang bisa mengeringkan, lembab, kemudian juga menghangatkan badan. Di antaranya adalah makanan yang memiliki sifat manis pedas. Demikian. Dan tadi dikatakan juga di dalam video bahwasannya untuk menguatkan energi vital paru yang itu bisa berdampak kepada batuk atau gangguan pernafasan, di antaranya dengan menghindari sesuatu yang manis, contohnya coklat batangan, gula pasir, dan udang. Ini
disebabkan oleh apa sih? Kenapa harus menghindari beberapa macam makanan tersebut? Ya. Iya. Sebenarnya manis, kalau manis yang alami seperti madu, tadi anggur itu Iya. gak ada masalah ya. Tapi manis ini adalah manis yang sudah melalui proses itu ya. Sudah melalui proses. Jadi kita bicara paru dulu. Nah, Jadi yang namanya paru ini, kalau di dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, innal akla fil qalbi, sesungguhnya akal itu adanya di kolbu. ya. Ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian warahmah fil kabid, dan kasih sayang itu adanya di kabid, adanya di dada. Kan? Kemudian warafah rauf itu ya, Ya. fitihal, ya apa empati apa ya? Empati. Rauf itu ya. Ya mirip-mirip kasih sayang sebenarnya, cuman perhatian ya, empati. Itu adanya di tihal, artinya di limpa. Kemudian wanafas firiah, dan nafas itu, pernafasan itu adanya di paru. Ya, pernafasan itu adanya di paru. Nah, ada beberapa hal di sini ketika kita hendak menguatkan paru. Karena sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ri'ah atau paru itu sebagai kipasnya kolbu yang membuat selalu segar. Sebab ia adalah organ yang paling panas, yakni jantung ini, dan dia sumbernya panas jantung ini. Maka fungsi daripada paru ini adalah menyegarkan jantung. Dan sifat paru itu kering, yang perlu perlu diketahui. Yang penting perlu saya sampaikan, sifat paru ini adalah kering. Ya. Maka menguatkan paru berarti menjaga agar kering tidak berlebih, ya kan? Dan menjaga agar tidak terlalu lembab, ya kan? Karena kalau terlalu terendam cairan, paru-paru juga bermasalah, karena dia pada aslinya kering. Ya kan? Sama aja dengan orang yang hidup di puncak ya, kan sudah dingin gitu ya. Dikasih air dingin juga dia nggak mau. Malam-malam di puncak kasih es juga tidak mau gitu ya. Tapi kalau disiram air panas juga nggak mau gitu ya. Tentunya kan itu ya. Air mendidih juga nggak bisa lah ya, nggak bisa langsung minum, terlalu panas juga. Artinya sama, ini paru-paru ini sifatnya kering. Tapi ketika dikasih kering ya dia nolak, sebagaimana orang yang hidup di suasana yang dingin tentunya tidak mau minum es ya. Orang yang hidup di tempat yang panas tentunya tidak mau minum jahe gitu kan, di saat kondisi panas. Orang-orang yang ada di puncak misalkan enaknya ya bandrek di malam hari ya. Itu pun diminum dengan pelan-pelan itu ya. Tentunya dengan menikmati seperti itu. Makanya kalau dikasih es tentunya dia menolak. Nah, paru kering, dia tidak mau yang kering. Kering juga lemah dia. Ya. Tapi pada sisi lain kalau dia dikasih yang lembab, terendam juga dia. Artinya kuatnya paru dia, normalnya dia kering, tapi kering dalam keadaan yang normal. Ya. Nah, maka ketika kita berbicara tentang beberapa makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam paru ini, ke organ paru ini, maka makanan ini menjadi rutubah, jadi nutrisi tapi tidak jadi balgom. Artinya begitu. Artinya dia butuh nutrisi untuk melembabkan dia, ya, tetapi tidak melembabkan yang memberatkan, sehingga dia menjadi basah. Kemudian terendam cairan gitu. Tetapi dia tetap butuh darah, butuh nutrisi gitu kan. Walaupun tetapi dia tidak meninggalkan sifatnya dia yang kering. Terlalu kering juga dia sakit. Kebanjiran juga dia sakit. Gitu kan. Nah, beberapa makanan di antara makanan yang diproses melebihi 100 derajat Celcius seperti gula pasir itu kan pemanasnya sampai 400 derajat Celcius ya. Sesuatu yang sudah dicerna. Kalau kaidahnya Imam Ibnu Qayyim itu makanan yang masuk ke dalam tubuh itu ketika dipanasi oleh kolbu pada jam kita tidur itu akan menjadi 4 cairan. Yang pertama menjadi darah, yang kedua jadi cairan kuning akan disimpan di dalam kantong empedu, kemudian cairan hitam disimpan di dalam limpa, tihal, disimpan dalam tihal. Nah, yang terakhir adalah balgom, dahak atau reak, kalau bahasa kita itu dahak atau reak. Nah, masalahnya gini, ketika dia menjadi dahak atau reak, kemudian dia naik berada di paru-paru, ini kan memberatkan paru-paru. Nah, beberapa makanan yang dimasak yang keluar dari sifat alaminya, maka besar jadi balgomnya itu lebih, prosentasenya lebih besar ketimbang yang alami gitu ya. Artinya gula pasir ini prosentase ke arah jadi balgomnya, jadi dahak atau reaknya yang memberatkan tadi. Dia mau nutrisi tapi nggak mau yang
berat yang melembabkan dia, gitu ya. Karena dia sifat aslinya kering, maka ditolak, gitu kan? Hendaknya jangan mengkonsumsi seperti itu. Apalagi coklat. Kalau kita lihat beberapa penelitian kan, bahkan 6 jam aja belum tentu orang bisa mengurai coklat. Karena proses yang begitu panjang itu. Proses yang begitu panjang tadi, ya, akhirnya menjadi. Ya makanya kan kadang-kadang ada istilah. Ya sekarang aja sayur aja jangan masak sayur jangan terlalu matang gitu ya. Karena akan susah dicerna. Ya. Nah sayur aja nggak boleh terlalu matang. Padahal masih 100 derajat Celcius gitu ya. Bagaimana ini dengan yang melebihi gitu kan. Makanya susah dicerna. Dan ketika susah dicerna ini ya menjadi balgham. Nah, ketika menjadi balgham itu kan bahasa klasik. Bahasa awamnya kan dak atau reak gitu ya. Nah, kalau menjadi dak atau reak, ya, siapa yang akan terkena? Ya kalau dia berhenti di jantung jadi sesak nafas, jantung deg-degan dan seterusnya. Kalau di paru ya batuk, sesak dan seterusnya. Kalau di lambung perutnya kembung, susah nafsu makan, nggak nafsu makan karena isinya dak atau reak kan. Gitu. Maka menghindari makanan-makanan ini karena sebenarnya yang temanya sebenarnya itu bukan manisnya. Tetapi prosesnya. Ketika dia diproses secara alamiah, maka tubuh kita masih bisa menerima. Tapi ketika dia diproses secara non alamiah, maka tubuh kita tidak bisa menerima. Dan ini berkaitan dengan standarisasi sebenarnya. Ya karena ketika dulu masih ada gula merah, zaman belum ada gula pasir, adanya baru gula merah, ya kan nggak perlu ada warning kan. Ya. Nah tapi ketika sudah makanan itu era-era ya kan gula pasir masuk ke Indonesia mah tahun 1735 ini udah sampai ke Jawa gitu. Tebu gitu ya. Tebu. Nah, jadi dan ketika sudah jadi gula pasir orang ya akan mengkonsumsi gula pasir. Lebih enak gitu kan. Lebih enak. Begitu dulu mungkin kakao masih. Ya kan. Begitu dibikin batangan. Jadi memang orang pintar. Sebenarnya coklat bagus. Dibikinlah coklat batangan. Gitu kan. Sebenarnya tebu bagus. Kan tebu tuh. Ya, dibikinlah gula pasir. Dan satunya lagi apa? Dari vetsin ya? Yang apa itu? Yang penyedap rasa itu kan. Kalau tulisannya kan dari sari tetes tebu. Ngerti kan? Nah, itu kan semuanya dari tebu dua-duanya ya. Tetapi susah dicerna dikarenakan faktor prosesnya. Baik. Dan tadi ada satu yang menarik tentang udang Sensei. Apakah ini ada kaitannya dengan proses yang panjang juga seperti halnya coklat batangan dengan gula? Sebenarnya udang ini secara umum kalau kita bilang udang segar ini nggak ada masalah. Kenapa saya cuma mewanti-wanti udang, kok nggak cumi gitu ya, kok nggak kerang, kok nggak kepiting gitu ya. Karena pengalaman saya yang namanya udang itu kalau dia bermalam itu pasti dikasih tawas. Ya. Kecuali yang kakinya hitam gitu ya. Kakinya hitam, kepalanya hitam itu berarti nggak dikasih tawas. Karena rata-rata ini udang ini kalau di tengah laut ya, para nelayan itu diajari oleh tengkulaknya, oleh juragan yang beli udangnya. Itu akan mengajari. Cara ngajarinya tuh, jadi kalau udang itu mau cucinya bersih, luar biasa. Kalau dia dapat udang itu dia dicuci bersih dengan air laut kan, betul kan? Kemudian dasar pertama itu dikasih es serut yang halus banget itu. Kemudian baru udang ditaruh. Ya. Kemudian, dia melarutkan air es dikasih tawas. Air es serut tadi kemudian dikasih Dikasih air. Kemudian dikasih tawas, kemudian diaduk. Kemudian baru disiramkan. Makanya air udang itu pasti tidak terlalu banyak, tapi ada. Kalau es ikan lain itu airnya dibuang. Kalau udang harus ada air. Dan itu airnya itu dari air tawas. Jadi dia direndam air tawas. Kalau dia bermalam seminggu ya berarti dia direndam air tawas seminggu. Untuk mempertahankan agar kakinya, kepalanya tidak hitam. Jadi udang itu tetap bagus kondisinya. Ya, jadi tapi kalau udang harian yang orang tuh ambil hari ini bawa pulang, goreng dimakan, walaupun kakinya hitam nggak ada masalah. Ya, masalah hari ini. Kenapa saya ngomong mewaspadai udang? Karena proses udang hari ini itu sudah demikian. Dan ini kalau masalah makanan ini
sebenarnya penelitian Bali POM itu udah agak panjang ya. Cuman kalau udang mungkin masih agak luput ya. Karena kalau kita membaca bukunya, buku-buku Badan POM yang penelitian tentang borak, tentang formalin, tentang apa itu kan udah banyak ya. Yang waspada terhadap makanan, penyuluhan ya, penyuluhan dari Badan POM ya. Saya juga punya buku-bukunya ya. Kan ikut penyuluhan, bukan dapat bukunya doang ya, kan ikut penyuluhan makanan minuman, kemudian dapat bukunya, kemudian dari Pak Hembing juga yang ada apa, bangsaku mati karena cuek, sakit dan mati karena cuek gitu kan. Membahas juga tentang permasalahan bagaimana masyarakat negeri kita ini menghadapi sesuatu yang kesalahannya karena kita sendiri, entah karena cuek produsennya atau entah karena cuek mengkonsumsinya gitu kan. Lah ini kan sudah jelas-jelas nih udang direndam air tawas. Ini kan benar-benar cuek banget gitu ya. Yang penting penampilannya keren nih. Emang hari ini kan bangsa-bangsa yang habis dijajah kan yang penting keren dalam penampilan, yang penting bisa dansa gitu ya. Kata Bu Yamka dulu, kalau habis dijajah yang penting bisa dansa gitu. Belanda bisa dansa, kita bisa dansa. Ini penampilan lah, maksudnya penampilan keren. Jadi jangan bangga ketika kita beli udang kemudian kakinya putih tidak hitam, jangan dikira masih segar, karena yang namanya tawas itu membuat udang itu segar. Nah, ini proses ini yang bagus itu tadi yang kaki hitam biasanya nggak dikasih tawas. Baik. Misalkan apa? Udah rendamannya habis kemudian diterima oleh orang yang keliling, tidak dikasih tawas, ya hitam langsung, meskipun tadinya udah dikasih tawas. Iya. Maka tawasnya harus diperbaiki lagi. Ini dibuang lagi airnya, air lamanya dibuang, kemudian dikasih air es serutan lagi, kasih air tawas lagi, siram lagi. Berulang terus rendaman air tawas itu. Kalau dia 7 hari, mau besar 15 hari. Itu gitu ceritanya. Baik Sensei. Dan selanjutnya Sensei, paru-paru mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pedas. Maksudnya ini bagaimana Sensei? Ya, karena paru-paru itu kan sifatnya kering. Ya. Nah, artinya dia tidak mau terlalu kering, tapi kalau bertemu dengan dahak, dia juga tidak mau. Ya kan? Nah, makanan yang rasanya, sifat dari makanan yang rasanya pedas itu panas, membuyarkan dan memperlancar. Artinya paru-paru butuh makanan agar dia bisa berfungsi, fungsinya bisa berkembang, maka dia membutuhkan makanan yang pedas yang bisa, kalau ada dahak balgam yang masuk, dia bisa membuyarkan. Jadi cara kerja pedas itu gini caranya. Jadi misalkan es batu gitu ya, es batu. Cara kerja pedas itu persis seperti palu kemudian digunakan untuk memukul es batu, trak, itu pecah. Ada lagi pukul lagi, trak, pecah. Ini cara mengeringkan dahak dengan cara membuyarkan, itu pedas. Jadi dahak itu dikeringkan tapi dengan cara dibuyarkan. Beda dengan yang pahit. Pahit itu juga mengeringkan. Cuman mengeringkannya persis seperti es batu ditaruh di dalam gelas, terus pakai air kemudian diaduk. Jadi ngeringkannya cara kerjanya melarutkan. Kalau pedas cara kerjanya membuyarkan dan menghancurkan. Nah, itu begitu. Jadi dia butuh pedas karena dia meluruhkan dahak, memperlancar peredaran darah di dia kan, melegakan pernapasan tentunya karena paru-paru itu rentan terhadap angin, ya kan. Sementara pedas menguatkan paru agar tidak bisa terkena angin. Dan pedas paru-paru itu ekspansinya dia menjaga pertahanan, karena dia menjaga pertahanan tubuh ya, serangan penyakit datang dari luar. Nah, artinya kalau klasik Tionghoa bilang weiqi, pertahanan tubuh bagian luar itu paru yang ngurusin. Nah, makanan yang bisa sampai ke pertahanan paling luar adalah pedas. Karena pedas itu sifatnya naik ke atas kemudian dia mengambang. Makanya orang habis makan pedas itu keringatan karena energi vital pedas itu sampai keluar. Jadi menolak penyakit yang datang dari luar. Maka dengan pedas dia berkembang fungsinya. Kalau artinya kalau bukan pedas maka dia tidak berkembang fungsinya. Baik, Sensei. Dan selanjutnya kita beralih ke tips untuk membuat jus anggur dan bawang putih ini untuk mencegah dan mengobati gangguan pernafasannya. Dan yang pertama itu dengan anggur merah. Ya, anggur merah ini apakah kulit dengan bijinya ini ikut di blender atau gimana Sensei? Ya. Sebenarnya kalau yang paling bagus itu diikutkan ya. Yang bagus itu diikutkan. Tapi beberapa orang kalaupun dibelah kemudian enggak juga enggak apa-apa. Teman, sebenarnya biji anggur itu sendiri
itu memiliki khasiat yang bagus. Cuman terkadang orang itu enggan. Tetapi sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika bijinya di blender tapi tidak sampai halus. Ya. Kemudian tidak disaring. Ini kan harusnya disaring. Kalau tidak disaring kan di tenggorokan juga nggak enak. Jadi yang batuk jadi tambah batuk. Ya kan? Karena kasar ini tadi. Makanya harusnya disaring kan. Pakai cairan gitu. Nah, kita mengambil sari dari bijinya tersebut. Ya asal digunakan biji dan kulitnya. Tapi dengan catatan ketika mau diminum disaring. Kalau nggak diletakkan di gelas nggak disaring nggak apa-apa. Tapi ketika mau diminum disaring. Pindah disaring karena biasanya akan mengganggu tenggorokan. Jadi di tenggorokan malah batuk lagi. Baik, Sensei. Dan kemudian bahan yang selanjutnya bawang putih, Sensei. Ya. Terkadang ada sebagian orang yang dengan mencium bawang putih aja udah sensitif perasaan mual. Apakah bawang putih ini bisa digantikan dengan bahan lain yang ini sifatnya sebenarnya netral? sebenarnya pakai jahe juga bisa. Jahe. Cuman bawang putih kalau mensiasati agar aroma bawang putih itu tidak terlalu tajam, terus ini bisa ditambah dengan teh hijau. Teh hijau. Itu bisa ditambah dengan teh hijau. Dan beberapa hal yang mengenai batuk sebenarnya ini kan tadi obat ya. Iya. Saya belum menyampaikan makanannya. Makanan. Jadi kalau itu kan dari sisi obat ya, atau sudah berbentuk jus gitu ya. Adapun batuk-batuk di sini itu sebenarnya masih banyak sekali makanan-makanan yang layak dikonsumsi. Dan batuk secara umum itu banyak dalam klasik medisin itu banyak sekali ragamnya. Penyebabnya juga banyak. Ada karena sindrom pola penyakit angin dan dingin. Ya, ini yang tema tadi itu pas karena bawang putih itu pedas. Ya. Adapun angin dan dingin itu biasanya batuk dengan suara yang berat dan tidak jelas, ludahnya bening. Ciri-cirinya ludahnya bening, dahaknya juga bening. Nafasnya melalui hidung, lendirnya bening. Dari hidung pun dia keluar bening. Ya, batuk itu seperti itu. Atau terkadang disertai dengan sakit kepala, pusing, dan kehilangan suara, bahkan terkadang bisa mimisan. Ya. Dan kalau seperti layaknya gangguan angin pada umumnya, maka nyeri pun berpindah-pindah, nyeri kepala pun berpindah-pindah. Gitu. Dan biasanya makanan obat yang bagus tadi bawang putih. Ada jahe segar, peppermint, anggur itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua dikarenakan angin dan panas. Angin tapi panas. Maka batuknya berlendir. Kemudian juga batuknya berdarah. Kadang-kadang bisa berdarah, demam. Atau disertai dengan demam ya. Kemudian juga matanya merah, telinganya berdenging, bahkan terkadang tuli. Ini kalau dikarenakan angin panas. Ya, maka bahan obat yang bagus, makanan ya. Makanan yang bagus kalau tadi kan obat. Ada pisang, ada jamur hitam, ada garam. Biasanya kalau mau tidur minum garam. Ada bayam, ada stroberi, ada rebung, ya. Ada daun bit, peppermint, seledri, kemudian kelapa dan daun bawang juga bagus. Nanti ada lagi juga batuk dikarenakan pola penyakit kekeringan dan panas, kering dan panas. Yang batuknya biasanya batuk kering nggak ada ludah, batuknya nggak ada ludah dan kering biasanya. Kalaupun ada ludah maka ludahnya sedikit. Maka makanan yang paling bagus yang dianjurkan adalah asparagus, susu kedelai, gitu. Kemudian sarang burung. Kalau versi orang yang kurang mampu ya burung pipit gitu ya. Burung pipit. Iya benar. Kemudian telur ayam, kemudian madu, susu, ya, kemudian buah pir, minyak wijen, kacang kedelai, kemudian pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi rebung, mentimun, daun bit dan peppermint. Ini makanannya. Ada juga batuk dikarenakan adanya lembab. Ya, dahak yang lembab. Batuknya biasanya dia batuk tuh terus menerus. Tapi berhenti kalau dahaknya sudah keluar. Kalau udah keluar enteng ya udah dia berhenti. Ya. Agak ringan dia. Dan terkadang banyak ludah. Ya. Nah, makanan yang bagus diantaranya ikan gurame, mentimun, rumput laut, belimbing, rebung, kurma, jahe segar. Ini juga tadi resep ini tadi. Lada hitam, lada putih, asparagus dan pir. Ada juga dikarenakan hati yang panas berlebih. Ya, batuknya biasanya seperti ada benda asing yang ada di kerongkongan, kemudian disertai dengan pusing yang akut, bahkan terjadi pendarahan di lambung. Ya,
telinganya juga berdenging. Ini nggak cocok kalau ada bawang putihnya. Nggak cocok kalau ada bawang putihnya. Maka bisa juga kalaupun makanya kan tadi pertanyaan apa bisa diganti dengan bahan yang lain. Nah, kalau kasus seperti ini, batuk disertai dengan pendarahan, ya sakit kepala yang parah, telinga berdenging, batuknya keluar darah, maka boleh anggur dicampur bayam misalnya. Nah, atau anggur dicampur stroberi, ya, atau anggur dicampur madu, ya kan? Dan makanan yang bagus bayam, jamur hitam, kemudian cuka, asparagus, telur ayam, jamur putih, kemudian juga royal jelly. Ya. Nah, beda lagi dengan misalkan dikarenakan kekurangan cairan, batuk dikarenakan kekurangan nutrisi. Ada orang-orang yang kurus itu kan, ada yang paru-paru itu kurus karena kekurangan nutrisi. Batuknya kering, tenggorokannya kering, ludahnya sedikit, ada pendarahan di gusi, buang air besarnya sembelit, gitu ya. Terkadang mimisan, ya. Maka bawang putih juga diganti. Ya. Rata-rata yang digunakan adalah tonik cairan, ya. Boleh diganti seperti boleh diganti menjadi royal jelly. Boleh diganti dengan madu dan royal jelly, ya. Kemudian boleh juga diganti dengan anggur ditambah dengan keju misalkan gitu ya. Adapun makanan yang bagus sarang burung, kacang polong, asparagus, telur ayam, kemudian bebek, telur bebek, sotong, jamur putih, tiram, ya. Royal jelly juga bagus. Ini maka ada beberapa batuk dengan pola penyakit yang berbeda, maka dia bisa diganti. Ya, kalau secara umum resep ini bisa diganti dengan jahe, tapi beberapa pola memang terkadang yang sifatnya panas, yang batuknya keluar darah, maka anggur bisa diganti dengan stroberi, dengan royal jelly, dengan madu. Itu demikian. Baik. Dan untuk resep racikan anggur dan bawang putih ini apakah bisa dikonsumsi bagi anak-anak balita atau orang dewasa atau gimana? Nah, jadi pada beberapa kasus ya, biasanya kalau kita pengobat klasik itu punya prinsip yang namanya anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Maka biasanya kalau anak-anak sakit itu obatnya berubah. Obatnya berubah. Ya, jadi bukan misalkan gini, orang dewasa tadi kan 3/4 gelas ya, atau satu gelas, tapi satu gelasnya bukan penuh banget gitu kan. Maka berarti anak kecil separuhnya gitu ya, dikurangi. Biasanya begitu kan. Kemudian atau 1 sendok makan atau 1 sendok teh. Dalam pengobatan klasik biasanya tidak begitu, tapi dirubah. Obatnya berubah. Karena anak kecil biasanya gangguannya memang 2, pencernaan dan pernafasan. Gitu. Gangguan utama itu pencernaan dan pernafasan. Maka ketika dia sakit ya dirubah. Ya. Bahkan orang tua yang 70 tahun ke atas pun dirubah obatnya. Satu contoh misalkan ada kasus orang tua itu badannya pegel semua, nyeri semua, 70 tahun ke atas. Dia bisa menggunakan pegangan saja gitu ya. Tapi ketika umur 40 nggak bisa. Apakah berarti pegangan dosisnya diatur? Nggak, bukan dosis diatur, tapi obatnya udah berubah. Udah jadi daun salam lah, atau ditambah temulawak lah, tambah jahe lah gitu. Nah, begitu anak kecil pun beda. Ya, anak kecil badan pegel semua. Kadang-kadang begitu ya, karena suka main-main itu. Kadang bisa minum madu, minum saja, atau minum jus, ya kan. Nah begitu pula dengan batuk. Misalkan batuk pada anak kecil kurang dari 2 tahun, ya. Biasanya yang diberikan madu, gitu ya. Atau kalau ditambah berarti tambah air. Atau kalau ditambah lagi berarti tambah jeruk nipis. Paling begitu sudah. Ya. Kemudian kalau dia 2 tahun lebih sampai 3 tahun, perasan wortel itu ya, perasan wortel dikasih madu gitu misalkan. Nanti kalau sudah 5 tahun ke atas ya, sebelum 10 tahun, kencur dibakar, kemudian digeprek, ya, kemudian disedot pakai air, boleh ditambah madu, kemudian diminum. Artinya berubah usia dia, berubah formula. Maka kalau ini kan tadi anggur sama bawang putih. Maka pada anak kecil sudah beda, anggur dengan madu. Kan begitu ya, atau wortel dengan madu, nah itu begitu. Atau air jeruk nipis dengan madu. Jadi terjadi perbedaan, ya. Jadi bukan berarti karena
anak kecil bukan miniatur orang dewasa, maka bukan berarti orang dewasa sekian maka anak kecil seperti ini kurangi lagi gitu. Jadi begitu pula dengan anak yang baru lahir. Kadang ada juga bagaimana untuk memberikan anak dosis ya. Dosis ini terkadang agak repot juga. Dalam kesehatan klasik itu disebutkan kalau dosis ini ya sesuai dengan kemampuan si pasien. Artinya gini, misal pegagan segar gitu ya, itu dosisnya kan segenggam. Tapi begitu dia sudah dijadikan bubuk, genggaman udah hilang. Karena nggak mungkin segenggam bubuk. Buat apa nabur? Enggak kan? Tapi dirubah jadi sendok makan atau sendok teh. Karena udah bubuk ya. Nah, begitu pula ketika minuman ini mau diminumkan ke anak-anak. Nah, anak-anak ini bisanya apa? Misalkan bayi yang sendok aja belum masuk, kan ada tuh. Bayi kan belum lahir, sendok belum masuk. Ada yang tanya, gimana nih? Dosisnya lah dia bisanya apa? Ya kan? Puting payudara bisa nggak? Dapat. Puting dot? Ya bisa. Nah, berarti dosisnya seputing dot itu loh. Dosisnya seputing dot. Nah, giliran kadang-kadang kan dia sudah kasih makanan tambahan tuh, pakai sendok, makan yang kecil tuh. Ya, berarti dosisnya sendok itu. Nah, giliran dia makan. Nanti kalau udah gede kan makannya diganti sendok. Sendok makan. Dosisnya sendok makan. Nah, itu biasanya begitu. Ini paling gampang nggak? Nah, sebenarnya gini. Kenapa kok hari ini terjadi sesuatu yang aneh? Padahal ini berjalan udah ribuan tahun. Karena adanya standarisasi. Ya, ketika pengobat tradisional ingin standarisasi kedokteran barat, ya pengobatan tradisional akhirnya ruhnya hilang. Ruh pengobat tradisional akan hilang. Dan ini yang kalau di negeri kita ini kan ibaratnya pengobatan tradisional itu kan pengobatan sendiri, pengobatan budaya gitu ya. Sementara kedokteran barat itu kan tamu, dan shinsei akupunktur itu tamu gitu. Makanya mereka diberi izin duluan gitu. Karena ini tamu. Ini luar biasa kebijakan pemerintah. Ya tamu diberi izin. Anak sendiri masa mau tidur di ranjang dikasih izin? Iya kan? Ini bapak gimana sih? Tamu aja tidur dikasih izin. Saya tidur nggak dikasih, saya nggak diizin. Anak mau tidur di balai-balai, di kolong, di kamar orang tua, mana-mana kan? Boleh-boleh saja. Nah, ibaratnya begitu. Makanya, tetapi ketika maka di istilah orang Melayu rusak anak oleh menantu. Ketika ngelihat kerennya itu ya, keren banget ya dokter pakai baju putih dia, praktek pakai stetoskop, tulisnya di R lagi, keren banget itu. Saya nggak ada gelar gitu kan. Nah, rupa-rupanya pengobat tradisional ingin dapat gelar rupanya kan. Bikin asosiasi yang menyamai ID, ngelawan itu loh ya. Iya kan? Ini ngelawan dia. Akhirnya ya bener rusak anak oleh menantu. Artinya gini, dia memang layak. Karena dia masuk ke Indonesia dengan standarisasi. Oh, dia kan pengobatan asing dari luar, dibawa oleh VOC. Iya kan? Budi Utomo berdiri, kedokteran berdiri. Kedokteran barat masuk ke Indonesia dengan standarisasi, keilmuan. Kalau standarisasi nggak sesuai dengan standarisasi, pasti nggak boleh praktek. Betul kan? Akupunktur tahun 62, Dr. Satrio menterinya, oleh Pak Karno dibikin standarisasi. Kalau nggak sampai standar, nggak boleh praktek. Tukang jamu kan tidak, gitu. Bebas dia. Nggak ada standarisasi. Cuman begitu. Mintanya, ya sama dong. Masa orang sendiri nggak disamakan? Ini kan ibarat kata ini menantu. Kalau tamu kan pulang, kalau berlama di sini jadi menantu kan. Nah, kalau menantu itu kan berarti ya sekarang menantu kan silakan makan dulu gitu ya. Lah anak sendiri mintanya disuruh makan dulu. Waktu nggak ada menantu aja jatahnya bapaknya jadi 4 ya. Sekarang begitu ya, namanya menantu kalau nggak ditawarin kan orang dia pendatang, kalau nggak ditawarin aku pungturi sama dokter sama shinsei. Nah, saya juga shinsei soalnya kan. Saya juga akupunkturis. Jadi negara memberikan izin ya karena kan tamu ya. Gak enak juga kan. Silakan makan. Ini anak sendiri mah ambil sendiri soalnya aja. Nggak perlu kemudian ini. Artinya anak sendiri ya jiwa kita itu ya. Rupanya ngiri juga ini. Kepingin sleting dengan dokter. Ya kan. Akhirnya dengan belajar yang singkat nggak sampai 1 bulan.
Kemudian pengen standarisasi. Ya standarisasi yang ada kan standarisasi akupunktur, standarisasi Shinsei, standarisasi kedokteran barat yang ada. Kalau tradisional mau ikut standarisasi, ya standarisasi yang ini yang dipakai. Nah kalau pakai standarisasi kedokteran barat, itu tadi akhirnya ruhnya tradisional hilang. Akhirnya anak kayak tamu jadi. Iya kan? Kayak anak sendiri kayak tamu. Jadi sebenarnya pengobatan tradisional itu yang apa ya? Perasa banget ya. Jadi kepengenan lah ya. Akhirnya ya enjoy aja berjalan. Oh, kita pengobatan budaya kok. Tidak sampai. Jadi sudah selayaknya kalau kita ingin standarisasi dengan titel dokter herbal gitu ya, keren-kerenan itu kan penampilan itu. Sebenarnya nggak juga, nggak harus begitu. Yang namanya tukang jamu keliling ya biasa-biasa saja, sah-sah saja. Duitnya banyak, nggak ada. Belum tentu lebih banyak duitnya dokter. Saya punya kenalan tukang jamu waktu di ND Flores. ND itu dekat Flores ya. Itu dia dalam 1 tahun dia pulang 3 kali. Setahun. Itu setahun pulang 3 kali. Itu tahun 99. Saya ketemu tahun 99 saya di sana. Di ND itu artinya dan perjalanan pakai kapal pada waktu itu dia. 1 kali perjalanan keluarga itu bisa tidak kurang 5 juta. 5 juta. 1 jalan, 2 jalan 10. Berarti kan 30 juta dalam 1 tahun untuk PP doang. Tukang jamu loh, dokternya belum tentu bisa. Kalah kita. Dia punya rumah di sana, punya rumah di sini tuh. Iya kan? Tukang jamu. Sementara tukang jamu yang kayak gendong itu, jamu Solo, itu juga Masya Allah itu. Dan dia juga artinya ketika pulang kan mesti bawa uang. Nggak mungkin dia pulang cuma buat transport doang, pulangnya nggak bisa. Artinya dia paling nggak minimal dia harus pegang duit 10 juta. Di zaman itu, bukan zaman sekarang. 10 juta dia sekali jalan. Sama anak-anaknya kan banyak. 10 juta sekali jalan. Ya kan? PPP 10 juta ya. PPP 10 juta. Nah, 3 kali kan berarti 30 juta. Ini kan orang-orang berada ini. Dokter aja belum tentu bisa. Nah, udahlah nikmati yang seperti itu, ya kan? Kayak saya ini, ya menikmatilah yang menjadi pengobat klasik. Dinikmati. Nggak usah kemudian bergaya nyaingi dokter, menjadi dokter. Biarlah. Saya setuju ketika pemerintah menetapkan pengobat utama di negeri ini sesuai dengan standarisasi adalah kedokteran barat. Itu bertahan sampai tahun 2014. Nah, di tahun 2014 bulan Desember baru ditetapkan kembali, diulang. Pengobatan tunggal di negeri ini adalah kedokteran barat. Sesuai dengan standarisasi yang ada tentunya. Tetapi ketika yang lain belum ada standarisasi. Kalau kita ingin ikut standarisasi juga ya pengobatan tradisional ya akhirnya diatur ranah kedokteran dan itu nggak nyambung, ruhnya nggak nyambung. Makanya tadi bicara dosis ini mau bicara dosisnya panjang lebar ya. Makanya terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya kita dibawa ke ranah standarisasi. Tapi kalau kita standarnya standar pengobat tradisional tukang jamu, ya aduk-aduk minum sudah. Demikian. Nah, baik Shinsei, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan kita buka sesi tanya jawab ya Shinsei. Baik, ikhwatal Islam wa jazakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ummu Muhammad di Sulawesi, Shinsei. Pertanyaan saya begini, Shinsei. Ya. Mertua saya susu buang air besar, Shinsei. Mohon solusinya. Usia berapa Ibu? Ya. Usia berapa mertuanya? Usia terkira 60 ke atas. Nggak jelas juga usianya, Ustaz. Baik, keluhan yang dirasakan nih sekarang bagaimana Ibu? Sering mules-mules perutnya. Apalagi banyak keluhannya. Ya, baik. Lupa juga tanya tadi semua. Baik. Tapi intinya dia hampir setiap hari seperti itu. Susu buang air besar. Ya. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Shinsei ya Ibu. Iya. Heran. Tadi agak kurang dengar. Baik. Dari Ummu Muhammad Shinsei, beliau menanyakan tentang keluhan dari mertua beliau yang usia 60 tahun dan susah atau sulit untuk buang air besar. Dan itu terjadi di setiap harinya perut terasa mules-mules Shinsei. 60 tahun ya? 60 tahun. Iya. Bagaimana solusi? Apakah ada solusi herbal Shinsei? Jadi gini, sembelit ya. Ini masing-masing pengobat itu punya manhaj, punya metode ketika memberikan nama. Saya kasih contoh.
diare juga para pengobat klasik ini menyebutkan nggak mesti yang namanya harus orang mencret. Termasuk buang air besar sebelum subuh dia masuk kategori diare. Buang air besar sebelum subuh itu juga masuk kategori diare karena kelemahan ginjal. Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua buang air besar terus menerus ya diare secara umum sebagaimana yang dipahami oleh secara umum. Dan sembelit pun begitu. Sembelit ini mempunyai beberapa hal, beberapa penyebab sembelit. Di antaranya yang pertama adalah sembelit dikarenakan kondisi tubuh memang panas kering. Sehingga buang air besarnya kalaupun keluar maka kering. Gitu kan. Artinya enggak basah ya. Keras gitu ya, buang air besarnya keras. Itu yang pertama. Ini dikarenakan panas dan kering. Yang kedua, tidak bisa buang air besar dikarenakan lemah, tidak punya tenaga. Ini kasus seperti ini kadang terjadi pada orang yang habis sakit. Ya. Atau tidak bisa buang air besar dikarenakan adanya ketakutan. Contohnya orang yang baru melahirkan. Ya kan? Dia mau buang air besar, kalau dia ngeden khawatirnya jahitannya ya robek. Makanya dia ya sejatuhnya kan. Dia nongkrong sejatuhnya tentunya kan. Dan hati-hati banget itu ya. Itu juga susah buang air besar. Kemudian susah buang air besar karena lemahnya energi vital, kekuatan. Daya dorongnya memang lemah. Ini terjadi pada orang tua. Kemudian juga orang yang habis sakit. Ya, dalam sakit yang lama, energi vitalnya terkuras, susah buang air besar. Nah, pada kasus buang air besar karena susah buang air besar dikarenakan panas kering, maka obatnya tentunya diperbanyak cairan. Ya kan? Makanya setahu saya kalau orang-orang di hotel itu pasti dikasih trio pencahar gitu ya. Melon, apa nih? Semangka, kemudian satunya pepaya ya. Kalau di hotel, karena hotel itu ber-AC, AC itu kering gitu ya. Kering. Makanya dia paginya dikasih ya. Ya. Nggak tahu apakah orang hotel itu tujuannya begitu apa tidak, tapi faktanya memang kenyataannya itu bagus begitu ya. Karena terkadang orang di hotel itu, orang yang bermalam di hotel bisa nggak buang air besar ya, karena kering gitu. Nah, habis makan buahnya itu bisa buang air besar. Gitu. Nah, itu kalau susah buang buah ya, entah itu semangka, entah itu mangga, entah itu pisang, entah itu melon ya, entah itu pepaya. Itu kalau dia susah buang air besar pada orang-orang muda yang kurang pelumas gitu ya. Dan pada orang tua atau orang-orang yang habis sakit, maka yang dibutuhkan adalah penguat daya dorong ya. Seperti madu ya. Madu itu memperlancar buang air besar. Bahkan ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian sakit perut saudaranya, kemudian disuruh minum madu. Ya kan, masih mencet minum madu lagi sampai 4 kali ya, artinya madu termasuk pencahar gitu ya, memperlancar buang air besar. Kemudian kurma. Nah, ini kurma ada dua sisi. Yang ini kita pakai standar klasik ya. Jadi kalau pakai standar farmasi kan sesuatu yang digunakan sebagai pencahar maka dia tidak bisa digunakan sebagai penghenti buang air besar, gitu ya. Sesuatu yang digunakan sebagai penghenti buang air besar maka dia tidak bisa digunakan sebagai pencahar. Kurma pada satu sisi ya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim juga bahwasanya dia bisa menyebabkan sembelit pada kasus orang yang terlalu panas. Tetapi pada kasus orang yang kurang tenaga dia bisa menambah tenaga sehingga dia bisa buang air besar. Ya. Maka kalau dibilang obat penghenti buang air besar enggak juga. Dibilang pencahar enggak juga ya. Yang jelas dia menormalkan orang yang kurang kuat maka dia dorong. Ini kasus seperti itu banyak. Kasus seperti itu banyak. Contohnya misalkan daun sendok misalkan. Ya, daun sendok atau pegagan lah paling gampang yang biasa dikenal itu ya. Itu pegagan misalkan. Pegagan itu pada satu sisi sengarnya dia bisa mengeringkan benjolan. Tapi pada sisi lain dia juga regenerasi sel. Di sisi lain dia juga regenerasi sel. Ya, atau kalau daun sendok pada satu sisi orang diabetes minum daun sendok
kencing yang terus-menerus bisa berhenti. Tapi pada orang gangguan prostat yang susah kencing, itu kencingnya bisa lancar. Tapi ketika masuk standarisasi, ya udah dia masukkan ke diuretik. Nggak boleh orang ngompol minum daun sendok, karena nanti tambah lancar. Padahal dia bukan sebenarnya kalau di dalam klasik dia bukan diuretik, bukan juga penghenti kencing, tapi penormal. Tapi itu penormal. Maka korma nasibnya seperti itu. Artinya dia bisa digunakan untuk menghentikan buang air besar karena dia punya sifat panas. Tapi dia bisa digunakan untuk memperlancar buang air besar ketika seseorang itu hendak buang air besar tapi kurang tenaga. Minum jus korma. Ya. 7 air setengah gelas kemudian di blender kemudian diminum. Minum jus korma atau minum madu ketika sendok makan bangun tidur. Minum jus korma 1 kali saja pagi hari. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Muhammad yang berada di Sulawesi terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Baik, Khotel Islam Azakumullah, masih kami buka sesi pertanyaan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Dan pembahasan di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini di program Dapur Sehat Roja berkaitan dengan mencegah dan mengobati gangguan pernafasan, di antaranya yaitu dengan menggunakan jus anggur dan bawang putih. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Fikri di Bogor ya. Pak Fikri di Bogor. Ya, baik. Pak Fikri, silakan langsung ke pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini SIM saya kalau jalan agak jauh gitu, dada terasa sakit tuh. Jalan agak jauh, bagaimana tadi? Kalau berjalan, jalan biasa tuh. Ya. Kalau agak jauh gitu, dada sakit gitu, dada terasa sakit gitu. Itu masih dirasakan sampai sekarang, Bapak? Masih. Usia berapa, Pak? Usia 41 ya, mau 41. Masih muda ya. Cukup, Pak. Itu saja keluhan yang dirasakan, Bapak? Tapi nanti di tengah perjalanan tuh kalau misalnya saya bersendawa ya keluar ya. Ya. Keluar angin tuh Enakan, gitu. betul. Enakan. Istirahat sebentar, turun, rasa sakitnya hilang. Terus nanti jalan lagi, kadang suka ada lagi, terus nanti suka hilang gitu. Apalagi kalau jalan agak menanjak ya. Agak menanjak, agak sakit saya. Baik Bapak, pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Sinsi. Baik, terima kasih. Ya. Silakan Sinsi. Ini juga berkaitan dengan pernafasan. Karena terkadang erat kaitannya antara pernafasan kemudian disebabkan sesak nafas bisa jadi karena jantung, sesak nafas juga bisa jadi karena paru. Ya. Karena sebagaimana yang tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah, bahwasanya Allah SWT menjadikan riyah paru sebagai kipasnya kolbu. Artinya permasalahan pada paru ikut juga pada kolbu jantung. Sakit jantung, sesak nafas juga itu erat kaitannya. Apalagi dua-duanya singgasananya sama, yakni di dada. Ya. Sama-sama di dada. Riyah juga di dada, kolbu juga di dada. Artinya jantung dan paru-paru sama-sama di dada. Maka gangguan dikarenakan balgham ataupun dahak, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika dia berada di jantung maka menyesakkan jantung. Kemudian kalau dia di paru maka menyesakkan paru. Kalau dia di perut maka terjadi kembung, kemudian makan susah dicerna, kemudian susah makan gitu ya. Kalau dia di tempat manapun maka dia akan memberikan penyakit atau menimbulkan penyakit. Sebagaimana tadi juga sudah ditanyakan ya, bahwasanya paru mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa pedas gitu ya. Maka adanya timbunan dan sumbatan tersebut, pelancaran paru ataupun jantung dengan cara mengurai atau memperlancar sesuatu yang menyumbat tadi dengan makanan yang rasanya pedas. Dan yang paling soft dikarenakan nggak terlalu berat itu ya, itu bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking dikunyah, dikupas kemudian dikunyah, kemudian minum pakai air hangat. Lakukan bangun tidur
dan mau tidur. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Pak Fikri yang berada di Bogor telah bertanya, semoga bermanfaat. Dan Khawatir selama Zakumullah masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mbak Budi di Jakarta. Pak Budi di Jakarta. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, saya ada masalah dengan sinusitis, Sensei. Usia berapa, Pak? Jadi saya usia 42. Terus? Jadi waktu terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Waktu itu sinusnya lagi meradang. Jadi nggak tahan sakitnya, saya itu tusuk-tusuk pakai sakit kepala ya. Jadi saya tusuk-tusuk dekat alis, kepala itu. Oh, kirain hidungnya. Kira hidungnya. Iya, enggak, tak kira hidungnya. Terus, Pak, terus. Ya. Ya sinus ya. Terus. Nggak tahan sakit, jadi saya tusuk-tusuk. Ditusuk pakai apa, Bapak? Ya? Ditusuknya pakai apa? Pakai yang buat rapi itu untuk kaki. Kayu pijit. Kayu Pijit Iya, refleksi. kayu pijit, Ya. Jadi nggak akan sakit ya. Mau tidur susah tidur, saya tusuk-tusuk pakai itu. Akibatnya jadi mata saya nggak ngeliat jadinya sendiri. Mata jadi buta, terus kepala juga. Ditusuknya bagian mana, Pak? Dekat alis. Dekat alis, tulang pipi, sama di kepala juga. Selang berapa lama habis ditusuk kemudian buta? Ya? Selang beberapa lama setelah ditusuk kemudian buta? 3 waktu ya, kejadiannya udah 5 tahun yang lalu ya. Jadi paginya langsung buram. Nah, habis ditusuk, ya, bangun paginya buram. malam ditusuk, paginya buram. Iya, mau tidur kan malam. Mau tidur ditusuk, paginya pandangan buram. Buram, cuman selang 3 hari langsung gelap. 3 hari langsung gelap, ya. Iya. Baik. Nah, sampai sekarang ini Udah dicek? Udah. Kenapa katanya? Butanya kenapa? Ya kalau ke dokter bilangnya itu saraf mata lepas, katanya susah untuk diobatin katanya. Enggak ditanya saraf matanya lepas kenapa? Ya kan katanya tadi saya ceritain. Enggak, itu kan versi Bapak, enggak menurut pemeriksaan dokter. Ya dokter enggak tahu, dia bilangnya cuma itu Cuma aja. lepas saja, tapi enggak tahu penyebabnya, Pak. Enggak ngomong apa-apa. Ya. Dia bilang saraf matanya lepas, jadi kalau ibarat pohon tumbang itu udah nggak bisa Tanam lagi. ditanam lagi, udah percuma aja katanya. Udah angkat tangan kata dokter. Terus pertanyaannya? Ya saya udah nggak berobat lagi, udah itu. Jadi kalau mana tahu jodoh saya ada di sini sama. Pertanyaannya, Pak? Sensei. Ya itu ada solusinya buat dari Sensei gitu. Yang sinusitis itu ya? Ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Terima kasih Bapak. Sensei. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi mata ini erat kaitannya dengan kolbu. Mata itu erat kaitannya dengan kolbu. Sampai sudah menjadi rahasia umum atau khalayak umum yang menyebutkan bahwasanya mata merupakan jendela hati. Hati yang dimaksud adalah hati yang ada di dada, bukan hati yang ada di perut. Ya, hati bahasa sastra dari orang-orang Melayu abad baru pertengahan yang menyebutkan, kalau dulu kan kalbu ya. Kolbu diterjemahkan dengan kalbu. Di dalam kalbu kan gitu ya. Nanti setelah kalbu masuk hati. Jadi itu erat kaitannya. Dan Imam Ibnu Qayyim juga di dalam Miftah Darus Sa'adah juga menyebutkan bahwasanya ada 24 jaringan. Ya.
yang dari kolbu ke mata. Manakala salah satu putus maka buta. Salah satu putus maka buta. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata itu ada 7 selaput. 7 selaput. Yang manakala salah satunya terkelupas selaput tersebut, maka akan menjadi buta pula. Akan menjadi buta pula. Saya nggak tahu yang dimaksud kedokteran karena beda prinsip ya, beda kaidah. Apakah termasuk itu ya, yang putus? Allah alam saya juga nggak tahu persis itu ya. Nah, tetapi begini Pak, ada saya sepintas saja karena saya nanti akan membahas, yang saya jawab nanti adalah obat sinusitis, tapi sepintas tentang sebab-sebab buta. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan vonis bahwasanya penyebab buta adalah ditusuk di area mata seperti di pipi, kemudian di alis, kecuali setelah diadakan penelitian tentunya. Kita tidak bisa mengatakan menghukumi, oh ini karena ini. Nggak bisa kan? Karena hal tersebut akan memberikan dampak kerugian juga. Karena ketika seseorang itu sedih, ya, menyesal yang membuat dia sedih, bahkan menangis terus-menerus pun bisa mengakibatkan gangguan pada mata. Ya, kalau saya mengikuti pendapatnya Imam Al-Qurtubi ketika menceritakan butanya Nabi Yakub dikarenakan sedih memikirkan Nabi Yusuf, menangis terus, sedih memikirkan Nabi Yusuf, kata Imam Al-Qurtubi itu ada kaitannya dengan kesedihan menyebabkan buta. Ini seorang nabi, apalagi kita orang-orang pion-pion kayak kita, orang ecek-ecek kayak kita ya. Jadi Bapak juga paling tidak kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Al-Qurtubi itu ada hubungan yang erat. Makanya saya agak sedikit berbeda pandangan ya. Artinya walaupun tujuan saya adalah untuk menguatkan agar bahagia, jangan sampai kemudian paling tidak ada landasan ulama, ada landasan ulama Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki yang menyatakan kesedihan itu bisa menyebabkan seorang menjadi buta. Kesedihan yang terus-menerus itu bisa menyebabkan seorang menjadi buta. Artinya kalau Bapak itu meyakini tusukan tersebut di area pipi maupun area alis, kemudian menyebabkan jadi buram dan menyebabkan jadi buta, hal ini kemudian membebani dan membuat sedih berlanjut, itu ya semakin berat gitu ya. Butanya semakin berat. Tapi kalau Bapak mengambil pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam hal ini, artinya ternyata kesedihan itu bisa menyebabkan kebutaan, kata Imam Al-Qurtubi. Makanya paling tidak berbaik sangkanya adalah tidak. Karena kadang banyak juga orang yang kemudian dipijit bagian situnya, bukan dengan kayu ya. Bukan kalau pakai kayu. Di sini kan paling dipijit begini. Kalau nggak keliru itu biasanya di tukang-tukang cukur ya. Itu biasanya dipijit begini. Begini kan biasanya. Pakai jari ya? Pakai jari kan. Kayaknya kalau tukang cukur itu. Itu juga nggak ada keluhan gitu ya. Atau terkadang dipijit-pijit di pasar gitu ya. Yang untuk menghilangkan sakit kepala, kemudian biar nggak ngantuk, itu juga kadang-kadang dipijit bagian itu. Tapi tidak ada masalah. Dan sejauh ini nggak ada masalah. Makanya kalau pijitan Bapak ini kemudian disalahkan, maka ntar dulu Pak, jangan langsung menyalahkan Bapak yang salah gitu ya. Berarti kan menyalahkan diri sendiri ya. Jadi saya salah nih, karena saya tusuk-tusuk. Saya tadi karena tusuk apanya gitu ya. Selama tidak menusuk mata ya tidak terkelupasnya selaput 7 selaput yang ada di mata, Bapak harus berbaik sangka dulu ya. Kemungkinan ada sesuatu yang membuat terlepas itu. Kalaupun ada saraf yang putus, kemungkinan ada hal lain yang itu harus dilacak dan dicari tahu. Saya sendiri nggak tahu persisnya kan, karena memang itu butuh penelitian. Adapun perkataan dokter yang kemudian sarafnya putus, saya setuju. Karena itu penelitian ya. Standar, sudah punya standar. Ini sudah punya standarisasi. Sesuatu yang punya standarisasi
dengan ya ini didirikan standarisasi tersebut dengan ilmu, maka kita setuju ya. Dan orang yang mengobati berdasarkan ilmu maka dia tidak salah, ya kan? Karena ada keterbatasan manusia kalau masalah sembuh dan tidak, gitu kan? Ini keterbatasan manusia karena manusia tidak menurunkan penyakit. Hanya ketika saraf tersebut lepas, ya. Cuman dokter tidak menyebutkan, tidak dikasih tahu, itu harusnya dikasih tahu. Dan itu pun belum tentu beliau memvonis bahwasanya dikarenakan tusukan-tusukan, gitu ya. Karena tidak pada mata yang ditusuk. Itu meskipun ada beberapa anggapan orang Jawa bagian utara kalau sering mencabut alis itu bisa menyebabkan pandangan menjadi kabur. Mencabut alis bisa menjadikan pandangan menjadi kabur. Ini kan berarti berkaitan tuh ya. Iya. Ditusuk bagian sininya. Makanya kan dalam pengobatan klasik dilarang kita mencabut bulu mata ataupun alis. Ya, bulu mata ataupun alis tidak boleh. Kemudian dicabut ataupun dikerok. Karena itu hubungannya dengan mata. Ya. Termasuk mencabut pun dari madhab pengobatan Jawa bagian utara, maka dia mengatakan tidak boleh. Maka mencabut alis akan menyebabkan tangan mata kabur, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Saya berusaha untuk tidak menghubungkan kasus ini kan, bapak itu tadi nusuk, ya kan bisa saja berhubungan, bisa saja tidak berhubungan, bisa jadi ada hal lain, gitu ya. Tapi tujuan saya adalah kesedihan akan membuat orang itu buta. Kalau kita berpegang pada pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Nah, kita melepaskan diri dari kesedihan tadi. Artinya ya happy lah. Yang kita lakukan adalah berbahagia. Kalau nih ya, kalau sekiranya betul penyebabnya itu adalah dikarenakan tusukan, segala sesuatu tidak mungkin berjalan kecuali dengan takdir Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada takdir yang kita jalani kecuali sesuatu yang baik buat kita, ya kan? Paling tidak kita penuh harap dan cemas di situ, ya kan? Artinya itulah yang terbaik, karena segala sesuatu itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti yang terbaik. Gak mungkin sesuatu yang tidak terbaik. Ini soal mata ya. Ini kalaupun memang ternyata dikarenakan tusukan, maka berbahagialah dengan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentunya apapun yang terjadi pasti Allah lebih tahu. Itu kita harus yakin itu yang paling baik. Seperti posisi saya di sini pun, saya dari dulu berusaha melepaskan diri dari pengobatan. Kalau praktek pasiennya udah banyak tinggal itu. Karena saya sebenarnya nggak pengen jadi pengobat, karena saya belajar pengobatan, begitu lulus mbah saya ngomong, kamu jangan jadi pengobat. Mbah saya dari pihak kakak-kakaknya ibu gitu ya. Kalau dari pihak bapak jadi, tapi kalau dari pihak ibu, ya, mbah-mbahnya ibu itu nggak jadi gitu ya. Artinya selama mbah-mbah ini pada hidup kan saya berusaha untuk jadi pengobat kan. Yeah. Jadi pengobat ya akan ibaratnya ya dimarahilah sama orang tua ya. Bukan sama ibu tapi mbah-mbahnya kan, dari pihak ibu. Jadi tapi bukan kakek ya, tapi apa ya, kakaknya nenek gitu ya. Kakaknya nenek dari pihak ibu itu nggak boleh, melarang. Suami dari kakaknya nenek, jauh, susah ya. Jadi nenek saya punya kakak, lah itu suaminya itu yang melarang. Itu di kakek saya juga kan, itu yang melarang gitu ya. Jadi dia juga pengobat soalnya dia pengobat dan dia menyesal jadi pengobat gitu, maka melarang. Ya, saya juga berusaha menghindari, tapi ketika Allah menetapkan di sini ya sudah. Akhirnya mau segala sesuatu itu pasti paling baik yang Allah inginkan buat kita, yang Allah takdirkan buat kita itu pasti yang terbaik. Adapun untuk sinusitis ini, kembali masalah sinusitis, apalagi musim-musim seperti ini tuh sinusitis ya rentan ya Pak ya, rawan betul. Nah, bahwa bisa menggunakan, sebenarnya banyak hal ya, bisa menggunakan habatus sauda dikunyah, 1 sendok teh habatus sauda kemudian dikunyah, kemudian minum air hangat telan, lakukan pagi dan sore. Dia bisa mengatasi sinusitis, dan setahu saya habatus sauda juga menajamkan pandangan mata kalau dikunyah, mengatasi gangguan mulut, gusi, sariawan, gigi, ya
radang sinusitis, menajamkan pandangan mata, melegakan dada dan pernafasan, dan menguatkan jantung. Kunyah 1 sendok teh, biji habuntu soda, kemudian minum air hangat lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang telah bertanya. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak masuk di kesempatan ini. Pertanyaan pertama dari pesan singkat Ibu Uci di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, itu tadi dijelaskan air jeruk apa ya, jeruk lemon ataukah jeruk peras, dan kalau bawang putihnya Yang jus ya? iya jus, Oh, dan kalau bawang putihnya pakai bawang putih tunggal yang sudah di oven, apakah bisa Sensei? Syukran. oh ya. Kalau jeruknya sesuai selera. Kalau saya suka jeruk manis, Jeruk ya, manis. karena jeruk manis biasanya kita beli jeruk itu rasanya lebih enak daripada jeruk peras. Kadang-kadang jeruk peras itu kalau kematangan manis banget, gitu ya, nggak ada asamnya sedikit pun. Kalau yang mentah asam banget, nggak ada manis sedikit pun. Tapi kalau kita beli buah jeruk yang biasanya kita makan, itu ya tetap semanis-manisnya, ada segernya walaupun sedikit. Ya, seasam-asamnya pasti ada manisnya. Ya, mungkin orang bilang jeruk Medan kali ya. Kalau sekarang lagi musim menjelang tahun baru, jeruk santang ya, Jeruk yang kecil-kecil itu, Iya. nah, itu juga bisa. Peras ambil airnya. Pakai jeruk yang enak lah. Terserah mau pakai jeruk nipis, apa yang biasa dikonsumsi dan cocok. Ada bun bawang, terserah mau tunggal maupun mau yang tidak tunggal, mau jenis apel ataupun yang biasa. Ketengan ya. Itu semuanya bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik. Terima kasih Sensei, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Abdullah di Sumbar, Sumatera Barat. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Saya mengalami batuk, terkadang berdahak, terkadang kering, terkadang kerongkongan meradang dan dada terasa sakit. Herba apa yang sebaiknya saya minum Sensei? Syukran. Ya. Ada beberapa bahan obat yang biasanya digunakan untuk batuk yang tidak jelas ya. Artinya sebenarnya kenapa nggak keluar dahak ya? Karena nggak ada dahak. Pas keluar dahak ya berarti memang ada dahak. Pas lagi ada dahak. Dan itu tidak bisa disebut batuk berdahak dan tidak bisa disebut batuk kering. Tapi ya disebut batuk. Tapi sebenarnya setiap batuk itu memiliki ciri suara yang berbeda. Batuk angin beda dengan batuk dingin beda dengan batuk panas beda dengan batuk kering beda dengan batuk berdahak. Ciri khas batuk berdahak mesti grok keluar dahak, ya kan? Batuk kering kling nggak pernah kenal ujung sampai terkencing kalau malam hari gitu ya. Iya, kalau batuk angin akhirnya tuh ada gitu deh. Ada begitunya. Jadi bukan nggak ada grok. Jadi beberapa bahan obat ini sebenarnya tergantung usia. Saya kasih contoh, misalkan Bapak bisa menggunakan 1 jari kencur, ya, kemudian direbus, ya, kemudian dengan segelas air sampai mendidih saja, kemudian disaring, kemudian diminum. Ya. Tapi pada kasus anak kecil itu justru terkadang lebih cocok pakai madu. Ya. Artinya di sini bahwasanya orang tua dengan anak kecil itu berbeda. Bapak bisa menggunakan kencur, ya, atau beluntas kalau nggak ada kencur, beluntas kalau nggak ada beluntas kencur. Ya, kalau beluntas 1 genggam, kalau kencur 1 ibu jari. Kemudian direbus pakai air 1 gelas, kemudian disaring, kemudian diminum. Dan keseharian minum air serai itu baik bagi penderita batuk. Demikian, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya mau bertanya untuk penyakit asma yang bagus dikonsumsi apa aja Sensei? Ya. Syukur. Tanjung Pinang saya ngajar setiap sebulan sekali, cuman pekan ini libur, insyaallah. Ya, ini sesak nafas ya atau asma itu sebenarnya ada beberapa hal. Terkadang ada seseorang yang asma sesak nafas dikarenakan kondisi panas. Ada sesak nafas yang dikarenakan kondisi dingin.
ada sesak nafas dikarenakan kelelahan terkena angin. Jadi macam-macam ya, macam-macam hal. Maka saya menganjurkan sesuai dengan kondisinya ya. Kalau memang bukan sesak nafas dikarenakan panas, maka bisa menggunakan jahe. 2 ibu jari jahe dikeprek, seduh pakai air panas mendidih, kemudian diminum sedikit demi sedikit ya. Atau bisa juga seujung jari kelingking kencur kemudian dikunyah kemudian diminum. Atau bisa juga menggunakan lengkoas. Tapi umumnya orang lebih milih jahe karena lebih enak. Ya, karena lebih enak. Tetapi kalau sesak nafasnya itu dikarenakan angin, karena kelelahan, maka boleh ditambah dengan adas 1 sendok teh. 2 ibu jari jahe tambah adas 1 sendok teh, rebus dengan 1 gelas air besar sampai mendidih saja, kemudian disaring, kemudian diminum. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban telah disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini Sensei. Sebagai penutup, tafadhol Sensei. Ada satu nasihat ya bagi saya dan para pendengar pemirsa semuanya, di dalam perawatan, pengobatan atau tindakan rehabilitatif, maka carilah sebab pokok yang mengenai penyakit tersebut. Kalau seseorang terkena penyakit batuk, maka carilah sebab pokok mengenai penyakit batuk. Ya, carilah sebab yang pokok mengenai penyakit tersebut. Kalau misalkan batuk itu disebabkan karena sakit kerongkongan, maka pengobatannya adalah pokoknya, yakni obati kerongkongan. Kalau batuk dikarenakan lemahnya paru, maka obatnya adalah pokoknya menguatkan paru. Dan kalau batuk dikarenakan timbunan dahak, maka obatnya adalah pokoknya, ini diluruhkan dahaknya. Ya, dan di antara yang pokok ada yang lebih pokok, yakni Allah yang menurunkan penyakit. Maka obatnya adalah minta kepada Allah yang menurunkan obat pula. Ada yang pokok lebih dari yang pokok. Kalau kita tidak menemui pokoknya, ya ujung-ujungnya kita tahu bahwasanya penyakit ini Allah yang menurunkan buat ujian buat kita. Tinggal bagaimana kita meminta kepada Allah. Jangan lupa, jangan sampai kita tidak memohon kepada Allah. Jangan sampai kita tidak bersandar kepada Allah. Ini seringnya begini, seringnya pasien seperti ini. Seringnya ketika sembuh, itu saya minum obat ini sembuh alhamdulillah. Hilang semua. Dia tidak tahu, dia lupakan siapa yang menurunkan penyakit. Padahal penyakit tersebut diuji agar dia bertambah keimanannya kepada Allah SWT. Terkadang orang hari ini lupa hari ini. Dan ini sangat miris sekali ya. Bahkan terkadang dengan PD-nya seseorang yang minta tolong dong bikinkan obat yang mujarab. Ya, bikinkan obat, semua pengobat akan berusaha semaksimal mungkin untuk bikin obat yang mujarab. Akan tetapi sesuatu yang mujarab itu ya kalau memang Allah yang menyembuhkan. Karena Nabi Ibrahim saja, ya Nabi Ibrahim loh ya. Ya kita ini siapa? Nabi Ibrahim aja dia mengatakan kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Nah kita gitu ya. Ya kalau orang misalkan pakai derajat-derajatan kan Nabi kalau saya sakit saya nyembuhin sendiri misal gitu ya. Enggak. Nabi Ibrahim aja enggak begitu. Seorang nabi yang derajatnya Khalilullah saja kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Nah kita ya siapa? Jauh banget. Ya, maka bagaimana mungkin kita tidak meminta kepada Allah? Maka saya selalu menyarankan kepada pasien, bersandarlah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Jangan suka menghukumi diri sendiri dengan pendapat qala wakila, katanya dan katanya, kemudian hemat saya. Tidak ada yang hemat, tidak ada katanya. Bahwasanya juklaknya adalah ma'angzalallahu da'an ila angzala syifa'an. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya. Dalam Imam Ahmad, Ustaz Imam Ahmad, alimah man alimah wa jahiluh man jahilah. Yang Allah beri pengetahuan dia tahu, yang tidak dia tidak tahu. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan obat adalah ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika kita sakit tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kalau kita katakan doalah bersandar kepada Allah, sudah. Padahal ternyata belum. Ya, ingat setiap saat kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Mau jalan saja kita minta perlindungan. Keluar rumah kita minta perlindungan.
apalagi orang yang sakit. Maka bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan-urusan yang kecil, kalau Allah menghendaki, betapa banyak orang yang hujan-hujanan tapi katakan tadi tidak sakit. Ya, yang kena gerimis kemudian tumbang. Berapa banyak orang yang makan gula pasir tidak apa-apa, tapi yang makan gula pasir, yang nggak makan baru sedikit saja kesenggol gula pasir, batuk-batuk. Sudah semaksimal mungkin pola hidupnya, semuanya kembali kepada sumbernya. Ya, Allah tempat kita bersandar dan bergantung. Jangan menyandarkan hidup kita kepada seorang dokter, kepada seorang sinse, kepada seorang akupunkturis. Karena mereka juga bisa meriang dan mati. Sesuatu yang bersandar jangan dijadikan sandaran. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemudian bermanfaat. Kekurangan dari saya kesemuanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.